serat optik adalah teknologi kabel serat kaca atau plastik yang sangat halus. Digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk sinyal cahaya dengan kecepatan sangat tinggi dan kapasitas besar. Berbeda dengan kabel tembaga, fiber optik menggunakan prinsip pantulan cahaya untuk mengirimkan informasi, menjadikannya platform internet modern, telekomunikasi, dan jaringan data yang stabil dan tahan gangguan elektromagnetik. Fiber optik lebih unggul dari kabel tembaga dikarenakan kecepatan transmisi data sangat tinggi, mendekati cahaya, kapasitas bandwidth besar, dan tahan gangguan elektromagnetik. Kabel ini ringan, fleksibel, aman dari penyadapan, serta mampu mengirim data jarak jauh tanpa penguat sinyal. Halo, di sini aku akan menjelaskan tentang serat optik. Serat optik memiliki beberapa jenis, di antaranya yaitu yang pertama ada single mode dan yang kedua ada multimode. Berikut adalah penjelasan mengenai serat optik. Yang pertama ada single mode. Single mode adalah jenis serat optik yang memiliki inti sangat kecil, sehingga cahaya hanya dapat melewati satu jalur saja. Karena itu, single mode mampu mengirimkan data dengan jarak yang lebih jauh dan kecepatan yang tinggi. Biasanya digunakan untuk jaringan komunikasi jarak jauh seperti antar kota. Dan yang kedua ada multimode. Multimode adalah serat optik yang memiliki inti lebih besar, sehingga cahaya dapat melewati banyak jalur sekaligus. Multimode biasanya digunakan untuk jarak yang lebih pendek, seperti jaringan di dalam gedung, kampus, ataupun di kantor. Nah, jadi kesimpulannya, single mode lebih cocok untuk jarak jauh, sedangkan multimode lebih cocok untuk jarak dekat. Sekian penjelasan mengenai serat optik dari aku. Terima kasih. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jaringan di dalam sebuah perusahaan besar bekerja? Mari kita bayangkan sebuah gedung perkantoran dengan 10 lantai. Di gedung ini, ruang server berada di lantai 1. Dari ruangan inilah seluruh jaringan perusahaan dikendalikan. Sementara itu, di setiap lantai terdapat sebuah switch distribusi yang berfungsi untuk menghubungkan komputer, printer, dan perangkat jaringan lainnya di lantai tersebut. Agar semua lantai dapat terhubung dengan server, maka setiap switch harus memiliki koneksi langsung ke ruang server di lantai 1. Sekarang kita lihat dari sisi jaraknya. Jarak antar lantai sekitar 4-5 meter. Namun, jika kita memperhitungkan jalur kabel di dalam gedung, seperti melalui tirai kabel, dinding, dan jalur horizontal, maka panjang kabel pada setiap lantai bisa mencapai sekitar 30-80 meter. Jika dihitung dari lantai 1 hingga lantai 10, maka jarak terjauh jaringan bisa mencapai sekitar 100 hingga 120 meter. Selain itu, perusahaan juga memiliki kebutuhan performa yang cukup tinggi. Setiap koneksi dari server ke switch lantai harus mampu mendukung kecepatan jaringan sebesar 10 GB per detik atau 10 Gbps. Karena terdapat switch pada lantai 2 hingga lantai 10, maka total dibutuhkan 9 link jaringan yang terhubung langsung ke server. Namun, ada tantangan penting karena perusahaan memiliki anggaran yang terbatas, sehingga solusi jaringan yang dipilih harus efisien dari sisi biaya, tetapi tetap mendukung upgrade kecepatan di masa depan, seperti 50 Gbps atau bahkan 40 Gbps. Setelah mempertimbangkan berbagai pilihan, perusahaan akhirnya memilih menggunakan kabel fiber optik multimode tipe OM4. Mengapa OM4? Alasan pertama adalah jarak. Kabel multimode OM4 mampu mendukung kecepatan 10 Gbps hingga jarak 400 meter. Sementara pada gedung ini, jarak terjauh hanya sekitar 120 meter, yang berarti masih sangat aman dan jauh di bawah batas maksimal. Alasan kedua
adalah biaya perangkat yang lebih murah. Untuk jaringan multimode, perusahaan dapat menggunakan transceiver SVP plus 10 GSR yang harganya lebih murah dibandingkan transceiver untuk fiber single mode. Jika dihitung secara keseluruhan, sistem ini membutuhkan sekitar 18 transceiver karena setiap link menggunakan dua transceiver, satu di server dan satu di switch lantai. Dengan memilih multimode, perusahaan dapat menghemat biaya hingga puluhan juta rupiah. Alasan ketiga adalah kemudahan instalasi. Kabel multimode memiliki diameter core sekitar 50 mikrometer yang membuatnya lebih toleran saat proses pemasangan konektor dibandingkan dengan fiber single mode yang lebih kecil. Selain itu, proses perawatannya juga lebih sederhana. Teknisi jaringan dapat dengan mudah melakukan pengecekan kabel menggunakan alat seperti visual fault locator, yaitu alat yang memancarkan laser merah untuk mendeteksi putus atau kebocoran pada kabel fiber. Jika suatu saat perusahaan ingin meningkatkan jaringan menjadi 25 Gbps, mereka hanya perlu mengganti transceiver tanpa harus mengganti kabel yang sudah terpasang. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana internet bisa sampai di kota-kota besar dengan kecepatan sangat tinggi? Di balik itu semua, ada jaringan besar yang disebut jaringan backbone internet. Mari kita bayangkan sebuah kasus nyata. Sebuah ISP atau Internet Service Provider ingin membangun jaringan backbone untuk menghubungkan Point of Presence atau POP di Jakarta Pusat dengan POP di Bandung. POP ini bisa dianggap sebagai titik pusat distribusi internet di suatu wilayah. Jika kita mengikuti jalur jalan tol dan infrastruktur yang sudah ada, jarak kabel yang harus dibangun mencapai sekitar 150 km. Jaringan ini nantinya tidak hanya melayani satu atau dua pengguna saja, namun harus mampu membawa trafik internet dari ratusan ribu pelanggan secara bersamaan. Karena itu, jaringan ini membutuhkan kapasitas awal sebesar 100 GB per detik atau 100 Gbps. Dan yang lebih penting lagi, jaringan ini juga harus siap untuk masa depan. Dalam beberapa tahun ke depan, ISP ingin berencana mengupgrade kapasitas jaringan hingga 400 Gbps, bahkan sampai 1 terabit per detik. Menggunakan teknologi DWDM atau Dense Westlake Division Multiplexing, selain kapasitas besar, jaringan ini juga harus sangat andal. Targetnya adalah tingkat ketersediaan 99,99% sehingga downtime jaringan bisa sangat kecil. Untuk mencapai semua kebutuhan tersebut, ISP akhirnya memilih menggunakan fiber optik single mode tipe G652D yang juga dikenal sebagai OS2. Mengapa memilih single mode? Alasan pertama adalah jarak. Fiber multi-mode biasanya hanya mampu menjangkau ratusan meter, sedangkan jaringan backbone ini harus menjangkau 150 km. Fiber single mode memiliki tingkat redaman atau atenuasi yang sangat rendah, sekitar 0,2 desibel per kilometer. Dengan karakteristik ini, sinyal dapat ditransmisikan dengan jarak sangat jauh, terutama jika dibantu dengan perangkat seperti optical amplifier di beberapa titik jaringan. Alasan kedua adalah dukungan teknologi DWDM. Teknologi DWDM memungkinkan satu serat fiber membawa banyak channel data sekaligus. Setiap channel menggunakan panjang gelombang cahaya yang berbeda, sehingga banyak sinyal bisa berjalan bersama tanpa saling mengganggu.
Dengan cara ini, satu kabel fiber saja bisa membawa kapasitas hingga beberapa terabit per detik. Alasan ketiga adalah kualitas sinyal yang lebih stabil. Fiber single mode memiliki core yang sangat kecil, sehingga hanya ada satu jalur cahaya yang berjalan di dalamnya. Karena hanya satu jalur cahaya, maka tidak terjadi dispersi modal, yaitu penyebaran sinyal yang bisa menyebabkan gangguan pada transmisi jarak jauh. Inilah sebabnya single mode fiber menjadi standar utama dalam jaringan telekomunikasi jarak jauh, termasuk jaringan backbone internet antar kota bahkan antar negara. Segmen ketiga, proses terminasi serat optik. Yang pertama ada stripping. Stripping adalah proses mengupas lapisan pelindung luar kabel fiber optik menggunakan alat khusus yang disebut fiber stripper. Tujuannya agar serat kaca, core dan cladding di dalam kabel dapat terlihat dan siap diproses. Yang kedua, cleaning. Cleaning adalah proses membersihkan serat fiber optik yang sudah dikupas menggunakan alkohol, isopropil, dan tisu khusus. Tujuannya untuk menghilangkan debu, minyak, atau kotoran agar sambungan fiber tidak terganggu. 3. Cleaving. Cleaving adalah proses memotong ujung serat fiber optik secara rata dan presisi menggunakan alat yang disebut fiber cleaver. Pemotongan harus sangat lurus, biasanya sudut 90 derajat supaya hasil sambungan memiliki kualitas sinyal yang baik. 4. Splicing atau konektorisasi. Splicing adalah proses menyambungkan dua kabel fiber optik secara permanen menggunakan mesin fusion splicer dengan cara melebur ujung serat fiber. Dan konektorisasi yaitu proses memasang konektor pada ujung kabel fiber optik agar kabel bisa dilepas dan dipasang ke perangkat jaringan.